Kan persoalan di Palestina itu hanya soal tanah katanya. Ya udah kalau gitu tinggal bagi-bagi saja. Yang berhak dengan Palestina itu tanah di Palestina adalah orang Yahudi, orang Israel katanya kan. Jadi mereka memposisikan Palestina ini harus menyerahkan tanahnya kepada Israel. Nah, kalau kita mau tarik kembali, yang berhak itu umat Islam. Iya. Karena Umar bin Khattab sudah mewakafkan Menteri Luar Negeri itu mengirim surat kepada tokoh Zionis yang ada di Inggris mengatakan bahwa akan ada nasionalisme untuk Zionis di Palestina dan akan difasilitasi oleh Inggris. Hajar dari situ Sarah. Dari Hajar lahirlah Ismail, keturunan nanti sampailah kepada Nabi Muhammad. Dari Sarah nanti ada Yakub kan di situ. Iya kan? Nah, dari Ishak kan ke Yakub. Yakub itu ada katanya 2 juga istrinya kan? Iya kan? Ini nampaknya Kami tahu. Iya kan? Dari istri yang pertama lahirlah 10 orang anak. Iya. Satu di antaranya ada situ Yahuda. Iya kan? Yang satu lagi istrinya di situ ada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua yang ada di ruang ini maupun di ruang sana berada kondisi sehat walafiat. Dan dari ranah Minang kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan dan bantuan kepada saudara-saudara kita dan tetap istiqomah dengan perjuangannya. Baik, Dunsana Podcast, hari ini kita akan membahas tentang Palestina. Sebagaimana hari ini kita lihat berita tentang Palestina ya menjadi sangat viral dengan apa yang terjadi, bagaimana Zionis menyerang kota Gaza dengan jumlah korban sampai 15.000 dan hampir separuh di antara korban itu adalah anak-anak. Ini mengundang simpatik dunia, tidak saja dunia Islam tapi juga dunia Barat ya. Warga-warga Amerika tidak semua yang setuju dengan penyerangan. Dan hari ini dari ranah Minang, setelah kemarin kita di Sumatera Barat melakukan aksi untuk Palestina, sekarang kita akan bicara dengan tokoh-tokoh kita yang pakar sejarah dan pakar dunia Islam. Bersama saya hari ini hadir 2 tokoh kita sebagai narasumber. Ya, yang pertama adalah Pak Dr. Sudarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Sol Safat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Baik, Dunsana Podcast, jangan lupa tonton terus podcast ini dan berikan komentar terbaik Anda. Baik, kita ya terima kasih Pak Dokter, Pak Ustadz untuk hadir dalam ruangan podcast ini di studio ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita tidak hanya sekedar bercerita, tapi mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada umat Islam dan masyarakat Sumatera Barat, juga Indonesia barangkali, tentang apa sih yang sebenarnya menjadi konflik yang terjadi di Israel dan Palestina ini. Baik, pertama mungkin saya nanya Pak Dokter ini. Pak Dokter, makasih Pak Dokter atas hadirnya. Terima kasih untuk hadirnya di ruang ini. Pak Dokter, ini ada yang seakan-akan mempersoalkan persoalan di Palestina itu hanya soal tanah katanya. Ya udah kalau gitu tinggal bagi-bagi saja katanya kan. Terus ada juga yang mengklaim ya ini di medsos segala macam. Yang berhak dengan Palestina itu tanah di Palestina adalah orang Yahudi, orang Israel katanya kan. Jadi mereka memposisikan Palestina ini harus menyerahkan tanahnya kepada Israel gitu loh. Nah, ini kan sejarah yang harus diluruskan. Tidak banyak masyarakat Islam tahu bagaimana. Termasuk saya Pak Dokter. Saya berpikir selama ini negara Palestina itu sudah ada sejak dulu. Barusan kita lihat baca sejarah, rupanya dia bagian dari sejarah kekuasaan khalifah-khalifah yang. Tapi di sini ada Pak Dokter yang akan menjelaskan kepada kita sebenarnya historisnya konflik Palestina nih Pak Dokter secara sejarahnya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih atas undangannya ini. Saya sangat berbahagia karena bisa berbagi pengalaman akademik. Iya. Pengetahuan ini adalah hasil bacaan literasi yang saya baca selama ini tentang Palestina. Iya. Palestina ini tergantung dari mana kita mulai. Apakah mulai dari
Nabi Ibrahim, atau mulai dari Nabi Musa, atau mulai kita dari Nabi Isa, Iya, iya. dan seterusnya. Bisa saja dari mana kita mulai, karena ini kisahnya sejarah sangat panjang sekali. Iya, iya. Dan kalau kita bisa mulai, siapakah sebenarnya yang pertama kali menduduki wilayah Palestina ini? Mhm. Kita bawa misalnya Nabi Musa alaihissalam. Iya. Dia kan migrasi dari Mesir ke Palestina. Tapi kemudian di Palestina itu sudah ada orang namanya Jabarin atau Palestina. Oh, Palestina. Ya, sudah ada, kan suruh masuk Nabi Musa. Iya, iya. Nabi Musa bawa orang Israel ya? Bawa Israel. Israel. Kemudian Bani Israel ya? Bani Israel kemudian tidak bisa masuk karena orang di sana takut, ada orang yang pemberani, Jabbar namanya. Jabbar. Orang-orang yang pemberani, orang gagah yang tidak kuat, orang Israel itu melawannya. Iya, iya, iya. Atau Palestina itu sendiri disamakan dengan Jabbar tadi itu. Jadi siapakah saja Palestina? Adalah orang yang sebelum Nabi Musa datang tidak ada orang. Oh, pendatang juga berarti. Nah, Di zaman Nabi Musa pendatang juga berarti ya, kan? kan dia suruh masuk ke Palestina. Iya. Nah, Palestina sudah ada orangnya. Iya, iya, iya. Makanya dia 40 hari tidak bisa masuk ke negeri Palestina itu karena dihukum oleh Allah. Oh. Nabi Musa itu tidak bisa masuk ke Palestina. Meninggal Nabi Musa, baru kemudian ada nabi lain dari Israel itu yang bisa masuk ke Palestina. Iya, iya, iya. Nah, jadi siapakah sebenarnya? Ya, kalau kita mau tarik kembali, yang berhak itu umat Islam. Iya, iya. Karena Umar bin Khattab sudah mewakafkan Mhm. ketika diambil dari Romawi? orang Nasrani, Heeh. pastornya pada saat itu diserahkan tanahnya itu kepada Umar bin Khattab. Kemudian saat itu Umar bin Khattab mengatakan, tanah ini saya wakafkan untuk umat Islam. Jadi pada saat clear buat Clear. itu umat Islam. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mengalahkan Roma ya, Ya. Romawi. Jadi kalau itu mau kita cerita, tapi kalau Ya, kita tarik lagi, kapan sebenarnya konflik ini terjadi lagi? Ya, Ketika ya. tahun 1917, 1917. ketika Menteri Luar Negeri Inggris memberikan satu surat kepada tokoh Zionis yang ada di Inggris. Mhm. Dia kenal dengan Piagam Balfour itu. Balfour. Balfour itu sebenarnya 67 kata. Iya, iya. Tapi sampai sekarang 67 kata itu masih masih konflik terpanjang gitu loh. Iya, iya, iya. 67 kata di mana Menteri Luar Negeri itu mengirim surat kepada tokoh Zionis yang ada di Inggris mengatakan bahwa akan ada nasionalisme untuk Zionis di Palestina dan akan difasilitasi oleh Inggris Iya, 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 iya. dari tahun 1923 sampai 48 nggak salah. Iya, iya, iya. Berarti itulah 1917 awal sebenarnya. 1917 yang modern ya. Iya, modern ya, yang modern. Negara ya. Barulah kemudian berbondong-bondong Iya, iya, iya. orang-orang Zionis yang ada, kan kita Zionis nih ya, orang Zionis yang ada di berbagai negara untuk datang ke Palestina, ada di Eropa dan seterusnya. Dan itu sebenarnya Zionis itu tidak melulu semuanya orang Yahudi. Ada Zionis yang memang dia sengaja membuat itu untuk agar mudah memetakan orang Yahudi ini gitu loh. Iya, 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 iya. Bisa orang Yahudi itu letakkan di situ biar dia tidak mengganggu negara-negara lain. Iya, iya, iya. Ada sebab jadi orang sepakat dengan adanya Zionis itu dikonsentrasikan agar tidak mengganggu negara-negara yang ada di Eropa. Iya. Iya. Seperti itu sejarahnya ya. Kalau ini kan sejarah yang terpotong nih. Kalau kita Iya. mau runut itu bisa 24 SKS. 24 SKS. Antar Baik. runut ya. Iya, berarti kan dari awal sudah jelas ini. Iya. Yahudi tidak mendiami Palestina dari dulunya. Ya. Dibawa oleh Nabi Musa. Musa. Ya kan? Kemudian menjadi imigran juga di situ. Imigran. Kan? Ya Kalau- kan? Kemudian dia menetap di Palestina. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita tarik lagi, Mm-mm. setelah itu dia keluar lagi, diusir Diusir oleh lagi? orang Romawi. Nah, suruh kembali lagi, nggak mau dia. Romawi justru mengusir Yahudi. Iya, karena ada konflik lah, Iya. orang Romawi menguasai, kemudian diusir lagi dari sana, Heeh. dari tanah Palestina itu, Heeh. dan mereka keduanya tidak mau, suruh kembali lagi ketika itu ada rezim lagi yang berkuasa, suruh kembali, dia tidak mau kembali, Ketika Umar berkuasa, Yahudi gimana? tetap di situ. Tetap di situ. Iya. Oh, ya berarti intinya kan dia tidak menjadi, kalau kita bicara siapa pemilik tanah Iya. Palestina atau Israel,
Ya, mereka juga bukan penduduk tempatnya yang memang asli di situ kan, pendatang juga Ya, kan gitu. pendatang. Baik. Kita pindah kepada Ustadz Sol Samad. Gimana Ustadz? Kita melihat apa yang terjadi di Palestina ini secara keyakinan kita umat Islam ini bagaimana? Kita melihatnya bagaimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Saya akan mulai dari surat yang paling sering dibaca. Ya. Itu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ketika kita sholat, setiap rakaatnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Tunjukilah kami jalan yang lurus. jalan yang lurus ya. Ya kan? Jalan yang lurus itu satu sisi itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang diberi nikmat kepada mereka. Satu sisi yang lain ada dua di situ, ghairil maghdub. Kemudian bi alaihim walad dolin. Itu mayoritas para mufassir mengatakan ghairil maghdub itu orang yang dimurkai. Ya kan? Kemudian walad dolin orang yang disesatkan. Nah, orang yang dimurkai ini siapa sebenarnya? Itulah Yahudi. Yahudi. Ya gitu. Jadi ini manusia-manusia yang dimurkai. Sudah dicap sebagai Itu setiap waktu sholat dan setiap rakaat kita mengatakan. Jadi tafsiran surat Al-Fatihah itu kepada Yahudi sebenarnya. Itu ghairul maghdub itu bi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai mereka. Iya betul. Dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Iya. Jalan yang disesatkan itu adalah Nasrani. Oh, Nasrani sesat. Iya. Oh. Nah, kalau dirunut tadi itu, kenapa mereka dimurkai? Pamannya tadi Pak Dokter mengatakan dirunut pamannya dari Nabi Ibrahim pamannya. Ada di situ Hajar, ada di situ Sarah. Dari Hajar lahirlah Ismail, keturunan nanti sampailah kepada Nabi Muhammad. Dari Sarah nanti ada Yakub kan di situ. Iya kan? Nah, dari Ishak kan ke Yakub. Yakub itu ada katanya 2 juga istrinya kan? Iya kan? Ini nampaknya Lebih tahu tuh. Iya kan? Dari istri yang pertama lahirlah 10 orang anak. Iya. Satu di antaranya ada situ Yahuda. Iya kan? Yang satu lagi istrinya di situ ada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Iya kan? Iya. Nah, jadi yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur itu sebenarnya kan saudaranya yang sendiri. Iya. Itu dari kelompoknya Yahuda tadi. Yahuda tadi. Iya. Nah, itu Berarti beda ibu dia. oh iya, itu perangainya itu. Satu bapak, Iya, tapi iya, beda iya. ibu. Yakub. Iya. Yakub ya. Iya. Nah, gitu. Yakub kan dari Ishak. Iya. Ishak dari Ibrahim. Gitu ya. Jangan salahkan Nabi Ibrahim berpoligami. Gitu. Bukan masalah poligami, ya kan? Tapi itu kenyataan terjadi di situ, gitu ya. Jadi kenapa mereka dimurkai? Ini perangainya Yahudi. Perangainya. Ya walaupun ada yang mengatakan Yahudi itu terbagi macam-macam lah gitu ya. Iya. Ini katanya si setan Yaho ini. Ya, itu Setan Yaho. ya kan. Netanyahu. Nah, ya Netanyahu itu kan perangainya sama aja setan itu kan. Kan dari kelompok jin ada iblis ya. Kalau saya mengistilahkan dari kelompok manusianya kan ini dia. Ada setan dari kelompok Ada setannya? manusia. Kan minal jinnati Wanas. wanas. Ada setan dari kelompok jin, ada setan dari kelompok Iya, manusia. Jadi populer lah sekarang Netanyahu menjadi setan Yahu kan gitu. Kan populer sekarang. Iya kan? Nah, gitu. Iya. Jadi kalau kita rujuk ke situ, ternyata mulai dari awalnya kedengkian itu sebenarnya membawa kebencian dan pembunuhan. Ya kan? Nah, itu makanya mereka dimurkai. Iya. Ya kan? Nah, itu secara kita lihat. Jadi sebenarnya untuk peduli ke Palestina, ya kan? We don't need to be Muslim gitu. Nggak perlu jadi orang Islam saja. We take care about that as a human, ya, humanity sebagai manusia sajalah. Melihat bagaimana pembantaian, pembunuhan anak-anak yang ribuan itu, sejarah kemanusiaan sajalah kita, ya kan? Itu akan tersentuh hati kita melihat bagaimana keadaan yang seperti itu gitu. Jadi jangan dulu bicara tentang saudara Islam gitu ya. Tapi sebagai manusia saja. Sebagai manusia saja pasti akan ya berpihak. Makanya banyak sekarang ini orang-orang yang dulu mungkin tidak peduli dengan Palestina, tetapi hari ini kita lihat di negara-negara yang tidak Islam justru mereka banyak yang demo. Iya kan? Maka istilahnya Ustadz Bakhtiar Nasir itu dan Ustadz Husain itu kan mengatakan begini. Mungkin hari ini banyak mata-mata yang tertutup di Gaza kan.
Ya, banyak yang tertutup di situ. Pemanya sampai 15.000. Sekarang masih ada pembunuhan sampai sekarang kan. Gencatan senjata kan udah habis sekarang. Udah habis. Iya kan? Iya. Ada pembunuhan 15 ribuan itu. Kali 2 berarti 30.000 pas mata yang tertutup. Iya, iya, iya. Tapi miliaran mata manusia yang terbuka di dunia ini. Termasuk orang yang tidak Islam pun ikut mendukung. Iya, iya. Iya kan, Palestina ini. Kenapa? Karena terbuka matanya melihat kemanusiaan di situ gitu. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, kita orang Indonesia ini kan berjasa juga ke Palestina. Iya. Iya kan? Karena yang pertama sekali yang mengakui kemerdekaan Indonesia termasuklah ya kan Palestina gitu. Nah, berarti kan Palestina itu satu negara yang berdaulat pada waktu itu sebenarnya. Iya kan? Sehingga mereka bisa mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Iya. Iya kan? Bukan terjajah mereka pada waktu itu gitu. Iya. Nah, ditambah lagi tadi pertanyaannya sebagai orang Islam. Ya, kita kan mengamalkan innamal mu'minuna ikhwah. Ya kan? Ikhwatun itu kekuatan kita adalah lebih kuat dibandingkan bersaudaranya kandung. Ya kan? Begini, seorang ibu atau bapak muslim, anaknya kafir, putus nggak hubungan? Putus ya. Putus kan? Tidak ada nasab, tidak ada waris mewaris kan? Ya kan? Pemanya kakaknya Islam, adiknya tidak Islam gitu. Putus nggak hubungan dia? Ya putus. Putus kan? Nah, sekarang kita tidak ada hubungan dengan Palestina kan? Yang hubungan kita itu adalah Iman. Islam. Islam. Iya kan? Yang ada dalam kepalanya orang Palestina dengan kepala kita sama kan? Sama. Di dalam kepalanya orang Palestina itu ada Allah di situ, ada Nabi Muhammad di situ, Iya. ada di dalam dadanya itu Al-Quran, iya kan? Dalam kepala kita sama. Nah, inilah yang menyebabkan kita lebih peduli sebagai manusia, sebagai orang yang pernah diakui kemerdekaannya, kemudian seiman, seakidah. Iya kan? Maka itu kalau ada orang Indonesia yang ya Muslim pula lagi kan, lalu mereka justru berpihak kepada Israel. ya kayak Zionis lah gitu Zionis, ya. ya. Karena Israel itu bisa berapa persi gitu ya. Itu rasanya kok aneh gitu. Ya. Aneh. Ya, Orang maka itu Indonesia. dikala mereka mengatakan we stand with Jews, kami berpihak kepada Yahudi, kita harus berani pula mengatakan we stand with Palestine. Wis mantap. Iya kan? Kayak orang berkelahi lah gitu ya. Walaupun tidak seimbang, penutur tagak dimah, gitu ya. Iya. Kayak orang membola kan, ambo tagak di si A, ambo tagak di si Ken. Ketika mereka mengatakan kami mendukung Berpihak. atau ambo tagak di Yahudi atau Zionis, kita sebagai orang Islam ya berani juga mengatakan. Iya. Ya kan, saya berdiri di Palestina. Iya. Baik, ini luar biasa pembahasan tentang Palestina. Kita kembali kepada Pak Doktor. Ya. Berarti setelah Balfour itu misalnya Inggris punya kepentingan lah untuk menjadikan bangsa Yahudi ini menjadi sebuah negara dan tanah pilihannya adalah tanah Palestina. Yang menariknya kan dulu Palestina ini ada seorang yang meminta langsung kalau tidak salah kepada kekhalifan Turki Utsmani waktu itu. Iya. Nah, itu gimana cerita? Saya dimulai dari melihat Palestina ini. Iya. Bagaimana konflik itu terjadi dan apa dampaknya. Misalnya ketika Islam mencoba untuk mengambil alih kekuasaan Palestina ini dari tangan Romawi, itu diceritakan bahwa tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Mereka aman. Dan pastor itu menyerahkan kunci Palestina itu secara sah kepada Umar bin Khattab. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan. Dan bahkan Umar pergi ke gereja. Iya. Dan melihat dan sampai dia mau sholat di gereja itu. Itu bukti bahwa Islam itu damai. Iya. Tapi ketika perang salib dicerangkan, ketika perang salib dan orang-orang pasukan salib itu menguasai Palestina, itu luar biasa. Bahkan ditulis dalam sejarah bagaimana orang-orang dibunuh, anak-anak dibantai, kemudian darah dari saat itu dalam sejarah ya menyatakan bahwa sebatas dengkul kepada sini. Darah umat Islam itu. Iya. Bagaimana ketika misalnya Salahuddin Salahuddin juga tidak semacam itu, tidak ada pembunuhan seperti itu. Artinya kita melihat karakter orang-orang ini adalah karakter pembunuh. Yang saat ini kita mengatakan bahwa Palestina itu dijajah. Dijajah. Dan Soekarno mengatakan seperti ini. Selama Palestina
belum diberikan kemerdekaannya oleh Israel, maka selama itulah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia akan berdiri tegak melawan Israel. Itu Soekarno. Soekarno udah bilang. Udah bilang. Iya. Berarti kalau kita demo ini, Iya. berarti kita menjalankan ajaran Soekarno. Iya, betul. Bukan menyalahi. Kalau ada orang-orang yang Soekarnoisme misalnya, tapi dia Tidak. berpihak kepada Israel, Iya. berarti omong kosong itu Soekarnoisme. Mengkhianati Iya. Soekarno ya. Iya. Iya. Baik. Berarti yang di 1948 Iya. Israel memerdekakan diri atau mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi kan dari siapa kan gitu ya? Dia dibantu oleh Inggris. Dibantu oleh Inggris. Untuk memerdekakan diri. Ada tangan-tangan Inggris, Iya. ada tangan yang berusaha untuk, dan pada saat itu seluruh negara Arab itu melawan. Iya. Melawan ini tidak betul. Terjadi perang itu ya. Tetapi karena Zionis itu berhasil menaklukkan Arab dengan berbagai macam strateginya, dengan faktor ekonomi, sekarang diam. Iya. Tidak berkata apa. Jadi Arab kalah. Jadi Israel mendeklarasikan negara Israel, ya kan? Kemudian perang sama Arab, Ya. Arab kalah, sehingga lepas lah, ya kan gitu ya. Lepas Jadi ada- penguasa Ya, dia. Sekarang itu kalau kita lihat, ada wilayah Israel, Iya. ada wilayah Palestina, ada wilayah yang tidak dikuasai oleh Israel. Sedangkan tepi barat itu yang dikuasai oleh Israel, dijajah oleh Israel. Nah, sedangkan yang belum dikuasai itu Gaza. Itu satu-satunya tanah yang tidak ada Israelnya gitu loh. Jadi dia berkeinginan untuk mengambil alih gitu loh. Iya. Sama dengan Belanda ketika modal satu-satunya pada abad ke-9 yang belum dikuasai oleh Belanda itu ya Aceh. Sehingga kemudian dia melakukan serangan semaksimal mungkin untuk menguasai Aceh itu. Iya. Nah, sama dengan itu. Jadi orang yang perang Sabil yang ada di Aceh itu dikatakan teroris oleh Belanda. Iya. Nah, sekarang Gaza itu dikatakan teroris oleh Israel. Iya. Nah, kalau misalnya Gaza menyerang Israel, itu hal yang wajar dan harus, karena dia mempertahankan negaranya. Iya. Sama dengan kita kalau kita melawan bambu runcing, melawan Belanda, selama 350 tahun kita berperang loh. Iya. Dari satu generasi ke generasi lain. Palestina baru 100 tahun. Iya. Jadi semangat melawan itu harus kita tularkan, bahwa kita pernah berjuang selama 350 tahun untuk melawan Belanda, dan Belanda itu tidak bisa menguasai bangsa Indonesia. Butuh 350 tahun dia. Iya. Nah, logika kita kan gini. Indonesia dijajah 350 tahun. Itu bodoh itu. Masa kita dijajah 350 tahun? Butuh 350 tahun Belanda ingin menguasai kita. Iya, Itu iya. baru hebat kita itu. Iya. Dan hebat memang. Nah, hebat. Karena apa? Australia dijajah sama asing juga, Ya. kulit putih. Ya. Bangsa aslinya Ya. habis, ya kan? Amerika dijajah, ya kan? Bangsa asli Amerika Ya. habis. Kita dijajah sekian tahun, nggak habis kita kan? Habis. Sama dengan juga ya. Palestina Iya, sama Palestina juga. sekarang. 100 tahun Palestina dijajah oleh Israel. Iya. Belum dikuasai penuh. Belum dikuasai penuh. Gaza satu-satunya yang belum dikuasai. Walaupun wilayahnya semakin lemah, semakin Nah, mengerucut. iya. Iya, ini luar biasa. Luar biasa. Jadi hari ini masih ada penjajah. Masih ada. penjajah di muka bumi, dan Dan salah kita satunya sebagai adalah- rakyat Indonesia yang senasib di Pelanggan harus melawan itu. Harus melawan. Karena itu amanah Undang-undang. konstitusi kita. Konstitusi. Selama ada penjajahan muka bumi harus dihapuskan. Iya. Oke, baik. Ustadz, apa ini orang-orang kita ini di medsos dihebohkan juga? Pertama adalah Hamas teroris katanya. Yang kedua, kenapa Hamas nyerang Israel? Ibaratnya kan dunia aman nih, tiba-tiba Hamas nyerang katanya kan, maka dibalas lah kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi orang seakan menyalahkan serangan Hamas ini gitu loh. Ini perang antara Israel dengan Hamas katanya. Ini gimana ya, Ustaz? Bukan perang agama itu ya. Bukan perang agama gitu, Ustaz. Saya teringat begini ya, ketika Abraha ya ingin menyerang Ka'bah, Ka'bah. itu kan dibuat Iya. satu strategis, ya, kan dia membuat sejenis tempat ibadah, Ya. Iya. ya kan. Kemudian dia ingin semua orang ini beribadah ke tempat dia, Iya. ya kan. Iya. Nah, orang Makkah menolak, Iya. maka dibuatlah propaganda mencari legalitas untuk menyerang Ka'bah. Dianggap ada utusannya, kemudian utusan itu dibunuh, yang mereka juga. Jadi ini sebenarnya Zionis ini mencari
legalitas untuk menghabisi Gaza. Iya, iya, iya. Dia memandang yang 7 Oktober itu. Mm-mm. Tapi yang sudah puluhan tahun menjajah, ratusan tahun menjajah Palestina, yang sekarang dari dulu mungkin hampir 80% kan tanah itu adalah Palestina ya. Kita lihat di peta-peta itu semuanya kan. Iya, iya, iya. Kemudian sekarang hanya tinggal lagi sedikit saja. Iya, iya. Mungkin Gaza ini lebih besar Padang lah ya. Ya, kita bahas. Tapi penduduknya 1,5 lah penduduknya gitu ya. Sana. Ya. Kecil sedikit cuma. Iya, iya. Dan sampai 2 juta lah penduduknya di Gaza itu. Kalau total Israel itu luasnya dan Palestina itu seperti pulau ini. Malahan Mentawai. Iya. sebenarnya Pulau penduduk Mentawai. Palestina itu lebih banyak di luar Palestina dibandingkan di dalam. Iya, iya, iya. Iya kan kayak di Jordan itu kan, di Mesir dan segala macam itu gitu. Jadi yang kecil ini yang mereka tidak bisa taklukkan sampai. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya Allah membantu mereka lah ya kan. Amin. Jadi ini ya strategi orang-orang Zionis untuk menguasai, mencari legalitas dunia. Sehingga orang ini berpikir bahwa ini kesalahan Hamas gitu. Iya. Iya. Ya kan? Ini bukan kenapa sampai di situ gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, apalagi ada informasi mereka sudah memproklamasikan bahwa mereka sudah menguasai Palestina, Iya. Zionis kan. Sudah menghapus. Sudah menghapus itu sebenarnya dengan meniup trompet dan segala macam itu. Iya, iya, iya. Nah, lalu orang Palestina di sini adalah Hamas gitu, ingin menunjukkan bahwa kami masih hidup gitu. Iya, iya, iya. Kami masih bisa memperjuangkan untuk Palestina. Sebenarnya mereka itu menyelamatkan muka umat Islam sedunia lah. Betul, betul. Iya kan? Iya, betul. Ini bukan masalah tanah, bukan masalah ini. Ini masalah memperjuangkan salah satu dari tempat sucinya umat Islam sedunia kan. Iya, iya, betul. Iya kan? Kalau mereka mau lah ya. Kan banyak informasi yang kita terima. Kalau mereka mau senang seperti kita di Indonesia ini, mereka terima aja lah di bawah Zionis ini. Iya. Ini kan Gaza dibangun, jembatan Iya, dibangun, bandara dibangun, ya kan? Heeh. Kemudian pelabuhan besar dibangun. Mereka drop semua dana. Iya, iya. Habis Palestina, negara Israel aja lagi kan? Israel aja lagi, tapi mereka di bawah. Tapi mereka Di bawah. Kalau begitu cara berpikirnya, tentu Indonesia pun tidak akan pernah merdeka. iya, iya, iya. Iya kan? Kalau berpikirnya seperti itu. Iya kan? Jadi orang-orang yang punya kepentingan dan mendapat asupan gizi dari Zionis Yahudi, maka mereka pasti akan membela tuannya. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, bagi kita sebagai orang Islam beriman, tentu akan kita membela sesuai dengan kemampuan kita terhadap mereka. Iya. Termasuklah podcast kita sekarang ini untuk menunjukkan kepada dunia dan menunjukkan kepada Allah bahwa kita bicara sekarang ini dalam rangka membela saudara kita. Amin, insyaallah. Iya. Pak Dokter, ini kembali ke sejarah. Ya. Jadi kalau saya mengamati Perang Dunia I, Ya. Perang Dunia II, itu Perang Dunia I sudah jelas lah sebenarnya, walaupun namanya Perang Dunia, tapi sepertinya targetnya adalah menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmani. Karena apa? Karena ternyata yang menjadi penghalang untuk terjadi negara Israel ini adalah Islam dan Turki misal waktu itu. Karena wilayah mereka tuh di Turki Utsmani wilayahnya luas kan gitu kan. Nah, sehingga pernah yang datang ke Sultan Abdul Hamid meminta langsung ya untuk negara Palestina jadi negara, ditolak langsung mentah-mentah sama kekhalifahan terakhir waktu itu. Gimana Pak Dokter? Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdul Hamid itu suatu hal yang betul. Iya. Suatu yang sudah berjalan yang benar. Iya, iya, iya. Mengapa? Karena setiap kekhalifahan itu harus menjaga tanah Palestina itu, karena Iya. itu adalah tanah yang diwakafkan untuk umat Islam. Iya, iya, iya. Siapa pemimpin umat Islam, maka dia bertanggung jawab untuk mengamankan tanah itu. Iya, iya, iya. Maka apa yang disampaikan oleh Abdul Hamid ketika dia datang oleh Inggris itu suatu hal yang bagi kita membanggakan, karena Iya, tidak iya. menjual belikan harga dirinya. Padahal waktu itu kondisi Turki dalam keadaan down loh. Iya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan itu Iya. dia Utang banyak. Utang banyak. Inggris sudah menjanjikan, oke, Iya. kalau kamu mau, saya akan bereskan perekonomian Utang. kamu. Mm-mm. Kamu akan menjadi kepala negara yang Yang kuat. kuat. Hmm. Nah, tapi kan tidak mau, walaupun pada akhirnya nanti Turki juga bubar karena Iya. banyak faktor, karena faktor internal. Internal. Ini internal juga, ini karena faktor
ya orang ingin modern, ada Tanzimat, ada gerakan anak muda dan seterusnya yang ingin bebas mereka, itu sebenarnya adalah rekayasa Zionis sebenarnya. Rekayasa Zionis. Mengapa? Karena orang-orang yang muda-muda itu sekolahkan ke luar negeri. Iya. Di TikTok pikirannya, kemudian mereka lah kemudian Ataturk itu mendeklarasikan dengan apa namanya sekularisme itu. Iya. Membebaskan membubarkan kekhalifahan menjadi Turki menjadi republik. Iya. Itu sebenarnya yang terjadi pada, sehingga kemudian tidak ada yang bertanggung jawab terhadap negeri yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab ini. Tidak ada. Setelah khalifah yang turun tuh, siapa lagi bertanggung jawab? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena apa? Tidak ada yang mempersatukan dari kekuasaan-kekuasaan umat Islam yang ada. Jadi menurut saya masing-masing kita ini umat Islam ini punya tanggung jawab untuk memerdekakan. Iya. Kalau kita tidak memerdekakan maka berdosa kita. Iya. Sebagaimana Abdul Hamid juga menolak secara pribadi dan secara konstitusi pada saat itu. Nah, bagi kita adalah Palestina itu tidak sekedar hubungan emosi keagamaan sama ideologi, tetapi kita punya sama-sama menderita, sama-sama dijajah oleh Israel, dan kita yakin suatu saat nanti kalau menurut Ahmad Yasin kan bahwa Palestina itu merdeka pada tahun 2027 salah ya. Itu nggak? Hah? Itu memang betul ya? Itu kan prediksi. Itu kan itu sebagai ya? sebuah keyakinan dia sebagai seorang Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad waktu Yasin. dia masih hidup. Masih hidup. 2027 dia. Iya. Sebagai sebuah obsesi lah pada kita bahwa 2027 itu akan merdeka. Iya. Ya, itu bukan hal yang tidak mungkin, biasa saja itu terjadi. Iya. Tapi kalau kita semua bersepakat, mengapa tidak? Nah, itu yang apa namanya? Tapi 2007 dekat itu. Iya. Pak Dokter. Kan tidak ada yang tidak mudah bagi Allah. Iya. Kita simpan dulu nih. Itu berarti kalau 2007 dekat ini. Iya, berarti sejarah saja. Ada sejarah yang akan apa nanti nih? Kalau orang lain kan mengatakan nih 2007 itu akan turun Isa Al-Masih. Kan ini kita nanti bicara itu. Nah, kita alam Iya, nanti kita soal itu. Kita tanya Ustaz. Ustaz. Ya berarti ini sudah ada boykot. Iya. Boykot ya terhadap produk ya Yahudi atau Israel. Yang berhubungan dengan Zionis lah. Zionis, ya kan. Saya tadi nonton ada seorang Amerika, ya dia mengatakan orang Amerika nih, dia video perempuan karena dia sedih dengan situasi, dia mengatakan 4 cara untuk melawan Zionis adalah pertama, terus Anda aktif di medsos untuk perjuangan Palestina. Yang kedua, Anda harus memboikot katanya. Orang Amerika bilang boikot misalnya Starbucks semacam kayak gitu kan. KFC, McD misalnya kan, kemudian Anda harus turun ke jalan berdemo seperti kemarin katanya kan, dan Anda harus mengatakan, bilang kepada pemimpin Anda, siapa pemimpin Anda atau calon-calon Anda yang tidak pro Palestina jangan dipilih katanya kan, itu caranya. Jadi boykot ini Ustaz ya. Ini kalau boykot kan sebenarnya kalau bicara pada konteks tadi boykot makanan oke lah sudah. Ada juga boykot nih, boykot pemimpin gitu. Ustaz, kita tanya bagaimana Ustaz melihat boykot tentang yang umum inilah dulu kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya ya untuk negara lain itu kalau kita kuat, ya. Boykot tuh jalan yang terlemah sebenarnya. Terlemah? Ya, kalau bisa di embargo. Iya betul. Tapi kita kan tidak punya. Iya kan? Kita apa kekuatan kita untuk embargo gitu. Sekarang kan kekuasaan embargo itu adanya di orang-orang yang kuat gitu ya. Umpamanya di PBB gitu ya. PBB punya hak veto. Umpamanya Amerika, Cina, Rusia, Inggris, kemudian Prancis ya. Punya hak veto dia kan. Ya, kenapa mereka yang punya hak veto? Karena mereka yang perang dunia kedua, mereka pemenang. Nah, umat Islam sampai sekarang kan masih dalam kondisi yang lemah. Ya, ditambah lagi penakut gitu. Ya, ditambah lagi dengan cinta dunia terlalu tinggi. Betul, gitu ya. kebut dunia ya. Nah, yang mampu kita apa gitu ya? Di samping berdoa, berpihak kepada Palestina, ya kan? Nah, ini boykot.
Ya kan, boikot ini ampuh sebenarnya. Ampuh ya. Iya. Ya, walaupun secara hukum dalam Islam kan berinteraksi dengan ekonomi, berdagang atau berbisnis dengan orang yang tidak Islam itu sah ya, boleh. Boleh ya. Ini yang kita boikot ini adalah produk yang betul-betul mendukung, ya kan, Zionis. Iya. Nah, ini yang dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Iya. Ya kan, walaupun tidak disebut di situ mana produknya. Iya, Kita iya, tahu lah produk itu udah berseleweran. Iya. Iya kan? Itu kreativitas kayaknya, bukan MUI yang keluarkan ya. Iya, kalau yang fatwanya memboikot itu dikeluarkan oleh MUI. Fatwanya, Tapi apa produknya nah, kita udah paham gitu ya. Nah, bagaimana alur berpikirnya gitu? Zionis ini kuat ekonomi gitu. Dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Inggris, dibantu oleh Prancis, Jerman gitu ya. Malah Amerika akan mengucurkan dananya kemarin itu sampai 250 triliun untuk mendukung Zionis ini. Iya. Dan mereka 100%. Kalau ada persen ini 1000, mungkin 1000% mereka akan dukung. Iya. Iya kan? Termasuk dana. Dari mana dana besar ini? Iya. Itu dari pajak-pajak pengusaha-pengusaha mereka. Betul. Dan bantuan-bantuan dari pengusaha mereka gitu. Nah, dalam kondisi itu pamannya ada produk. Iya kan? Sekarang tadi masuk juga ke dalam HP saya tadi itu. Anda minum di Starbucks, beli 1 dapat 2 gitu ya. Oh, promo. Iya kan? Dia itu dapat 2 gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mau umat Islam ini, ya kan? Dengan memboikot itu mengurangi keuntungan mereka gitu. Iya kan? Iya. Mengurangi keuntungan mereka. Iya kan? Dengan berkurang keuntungan mereka, otomatis bantuan mereka juga berkurang. Iya. Kalau tidak berkurang, minimal mereka tidak terang-terangan untuk membantu Zionis gitu. Ya kan, diam-diam dia membantu karena dia takut kan nanti produk mereka tidak laku gitu ya. Iya. Karena yang konsumennya itu paling banyak ya umat Islam kan. Yang memakai produk mereka itu gitu. Ya kan? Nah, lalu gini, dapat perlawanan juga itu dari masyarakat. Ini kalau kita boikot nanti kemudian mereka bangkrut, akhirnya ada pengangguran. Iya. Nah, Boikot HP masih ini ya katanya kan? iya. Jadi harus dijelaskan juga. Yang kita boikot itu produk yang langsung membantu kepada Zionis ini, ya. gitu ya. Bukan memboikot semua produk orang kafir, tidak begitu. Iya, betul. Minimal kita kalau belum punya kita produknya, kita alihkan gitu. Pamannya dari Unilever kita alihkan kepada yang lain gitu. Karena Unilever semuanya itu kan produk pendukungnya Zionis itu. Kabarnya informasi terakhir Unilever pemilik saham terbesar menjual sahamnya. Nah, itu. Jadi jangan dikira boikot itu tidak luar biasa. Iya. Luar biasa gitu. Nah, pamannya ada Kentucky atau KFC atau CFC. Kalau mereka diboikot, lahirlah nanti Padang Fried Chicken, gitu ya. Tapi CFC Indonesia punya katanya. Iya, kan dia punyanya tetap juga kan. Iya, tetap juga. Iya. Kalau yang Indonesia punya itu namanya Besto. KFC gitu ya. Indonesia Fried Chicken. Oh, Indonesia Fried Chicken. Ini Kentucky itu kan di Amerika. Iya. CFC itu California. Iya. Kan? Ini mohon maaf ya. Dalam bahasa Inggris ini makanan ini itu adalah junk food namanya. Junk food. Ya, kalau dibuat dalam istilah bahasa Inggris. Itu orang yang memungut sampah. Apa namanya kita tuh? Pemulung. Ya. Pemulung kan? Itu bahasa Inggrisnya junk boy. Junk boy. Nah, gitu. Jadi sampah itu adalah junk food itu? Junk food. Makanan sampah. Makanan sampah. Kualitasnya. Bawalah ke labor atau kemana itu, lihat apa yang terjadi di situ. Sudah berapa lama ayam itu diawetkan dan segala macam itu. Iya. Mungkin kalau mau juga makan ayam pamannya, ambo kalau udah makan ayam damam pamannya. Nah, udahlah paisalah ke pasarnya Lubuayo atau pasarnya Padang, beli ayam sembelih tuh goreng di rumah gitu. Iya kan? Sehat lah gitu. Iya kan? Dia artinya saya sangat yakin dengan kekuatan boikot ini. Iya kan? Dan itu kalau mereka sekarang dananya setiap hari, mungkin bom yang mereka jatuhkan kepada gedung itu entah mana yang lebih mahal dibandingkan membangun gedungnya gitu ya. Makanya katanya Abu Ubaidah mengatakan Israel ini lemah sebenarnya atau Zionis ini tentaranya lemah. Kenapa? Karena mereka hanya menyerang bangunan. Bangunan yang tidak pernah melawan gitu.
menyerang anak-anak yang tidak pernah melawan, gitu. Menyerang para perempuan, iya kan, orang-orang yang tidak bersenjata. Nah, kalau nggak, coba serang kami gitu, iya kan. Harusnya mereka tidak menyerang bangunan yang ada. Kalau memang hebat, mereka carilah, iya kan, Hamas itu, iya kan. Nah, supaya berimbang perperangan ini gitu. Jadi saya mengajak selalu, ayo yang bisa kita boikot, pindahkan saja kepada produk-produk yang lain yang tidak mendukung Zionis gitu. Kalau ada yang milik orang Islam, beli aja produknya orang Islam. Kapan perlu besarkan saja tetangga-tetangga kita. Baik, ini momen buat umat Islam di Indonesia dan Sumatera Barat ya untuk mengkonsumsi ya produk-produk lokal kita, kayak gitu kan. Ini kadang-kadang gaya hidup, ya kan? Duduk di McD, duduk Starbucks, segala macam, gaya hidup. Kita gitu, dibunuh oleh lifestyle namanya. Lifestyle, kan? Padahal itu racun semua ini makan, ya kan? Maka ini momen kepada anak-anak muda, ya kan? Mari beralih kepada produk lokal yang lebih sehat dan lebih higienis misalnya. Katanya gini, makanan Minang itu ndak ada lama. Nggak ada lama. Ndak. Yang ada tuh lama bana. Nah, gitu. Iya. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Dokter nih, Pak Dokter. Tadi kan kita bicara sejarah yang sudah berlalu. Tapi memang ada prediksi-prediksi sejarah lagi gitu kan. Atau orang-orang ahli eskatologi mengatakan ini adalah awal kemungkinan perang dunia ketiga. Atau ini sudah perang akhir zaman. Atau kalau kemudian Palestina merdeka, maka dunia sudah di akhir di penghujungnya. Mau kiamat, ya kan? Turun lagi Imam Mahdi segala macam. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Dokter nih, ya kan? Baik, semua orang yang punya prediksi, punya prediksi dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang jelas melihat konflik ini akan akan mengalami masa-masa yang panjang. Dan tergantung kepada negara-negara yang ada di sekitarnya. Karena target Israel itu sebenarnya bukan Palestina. Target mereka adalah tanah yang dijanjikan. Janjikan itu masuk nanti Mesir, dijanjikan masuk Lebanon. Oh, ekspansi ke negara lain? Iya, ini hanya sekedar contoh kecil saja. Iya. Jangan Lebanon, siapa lagi, Iran itu jangan bangga dulu. Iya. Target setelah ini selesai, mereka akan kembali mengambil tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Iya. Oh, berarti masih panjang nih. Masih panjang perdebatannya. Nah, ini baru kecil ini. Bagi zona ini baru kecil. Ini gerbangnya mungkin. Ini gerbangnya. Kalau masa ini, Palestina pasti lebih mudah lagi masa yang lain. Itu loh bahasanya. Jadi tembak dulu intinya yang kuat, nanti yang negara-negara di pinggiran itu akan lemah gitu. Mudah untuk menaklukkannya. Itu targetnya. Tapi kita sebagai umat Islam punya keyakinan bahwa Palestina itu akan merdeka. Palestina merdeka? Cepat atau lambat gitu. Kita menyaksikan, anak cucu kita menyaksikan itu yang jelas harus ditumbuhkan keyakinan kita. Makanya Allah kan dalam Al-Quran itu kan sebenarnya isinya cerita tentang Bani Israel itu. Bani Israel. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu surah Bani Israel yang Al-Isra tadi itu. Sebenarnya kan dulu pada zaman Nabi itu tidak dikenal sebagai surah Al-Isra. Dulu dikenal dengan surah Bani Israel. Al-Anbiya misalnya itu bicara tentang nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Soal Baqarah itu banyak bicara tentang Bani Israel. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah menceritakan tentang Bani Israel ini, tentang kita, tentang sifat-sifat kejelekannya, tentang pengingkarannya, tentang kenyinyirannya dan seterusnya itu sudah ada. Dan setiap perjanjian itu di kapan saja itu biasanya tidak akan pernah dipenuhi. Kalau sekarang ada perjanjian-perjanjian itu kita tidak percaya ada perjanjian. Baik kita mau 2027, mau 2030, jelas semangat itu tidak akan pernah berhenti. Kalau kita mengatakan ke Indonesia itu 350 tahun. Tapi semangat tetap ada. Nah, ini baru 100 tahun lebih lah. Tahun. Berarti kalau mengacak Indonesia ada 200 tahun lagi untuk berjuang, untuk merdeka kan. Nah, jadi bagi kita itu bukan waktu kapannya, tapi menjaga semangat agar terus melawan itu sebenarnya. Karena dengan semangat itulah sebenarnya kita punya harapan akan merdeka gitu. Nah, itu yang memelihara harapan ini ya. Ya, harapan karena kita 350 tahun itu diwariskan. Saya punya anak
lu ini Belanda menjajah kita, lawan dia. Hmm. Setelah besar lawan Belanda kan. Anaknya ini ada anaknya lagi dikasih tahu. 350 tahun kan 4 generasi itu. Iya betul. Mengapa bisa Panjang, ya? diwariskan? Hmm. Ini kan baru sekitar 2 generasi Palestina Iya. yang melawan. Iya, Kita 4 generasi. Ya berarti Melawannya. negara kita aja kalau ada yang menganalisa dengan kekuatan pangan yang ada, Ya. kalau Indonesia ini diserang, kekuatan pangannya bisa bertahan cuma 1 bulan gitu ya. Sebulan ya. Tapi Gaza, Hamas, Palestina sudah bertahan sekian tahun ya kan, ratusan berperang melawan Zionis kan gitu kan. Ya, jadi mereka kuat ya sebenarnya kan gitu Wah, kan. tinggal sekarang kan harapan itu harapan orang itu sebenarnya ada 2 negara yang intens dalam memperjuangkan Palestina ya. Pertama Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Itu negara yang paling intens ya. Iya. Nah, orang mengharapkan 2 negara ini akan maju. Iya. Dan ini menjadi target oleh Israel. Dia sudah dibaca, sudah dihimbau kan Akan gitu kan. ada bom ke Indonesia. Saya melihat Indonesia pengeboman terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza Iya. itu sebenarnya aba-aba Aba-aba, ya. bentuk pressure ke Indonesia ya sekarang rumah sakit yang di Palestina kan gitu Iya. kan. Dan saya nggak nonton, sudah saya cari Netanyahu sudah memberikan warning kalau dia akan memerangi Indonesia dan Malaysia atau negara yang pro kepada Palestina. Ya, kalau Soekarno dibangkitkan lagi mungkin dia yang pertama datang ke sana itu. Oh, mantap. Sebelum mereka datang ke sini. Yang datang ke sini. Oke, baik. Jadi sana-sana di sana podcast ya. Ini pembahasan yang paling luar biasa tentang Palestina dan saya yakin kita mesti paham dengan semua hal tentang Palestina ini, terutama kita umat Islam. Saya masih ada satu pertanyaan pada Ustadz. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Arab diam gitu loh? Arab memang lagi bangkit secara ekonomi, bla bla, punya uang, punya apa aja. Ya kan? Piala Dunia 1 pemain dibayar 6 triliun loh gitu loh. Gila gitu kan? Hah? Apa yang tidak bisa dilakukan? Malah tidak hanya 1 pemain kayak gitu kan. Sekian pemain, orang main dulu di Piala Eropa, yang main di Piala Eropa, sekarang pindah main di Arab Saudi dengan gaji fantastis. Gila. Tapi dengan peristiwa Palestina hari ini mereka diam. Gimana Ustaz? Ada 2 versi nampaknya ya. Ada yang membukakan bahwa Arab Saudi membantu, tetapi secara diam-diam dan dana. Ada yang seperti itu. Ada yang melihat ini kok negara Arab semuanya diam. Gitu. Iya. Kalau dilihat dalam segi politik ya, Iya. negara Arab ini, termasuk Arab Saudi, gitu ya, sebenarnya mereka merdeka. Iya. Tapi dalam segi politik mereka tidak merdeka sebenarnya. Politik nggak mereka. Iya. Kenapa demikian? Iya. Penjaga kedaulatan Arab Saudi itu kan tentaranya Amerika. Oh, tentara Amerika. Tentara Amerika. Wis. Gitu ya. Jadi bagaimana mereka mau bisa melawan Zionis? Iya. Sementara waktu Amerika berada di Belakang dia. pihak Zionis gitu. Iya. Kenapa di waktu dulu Syria bisa ikut Arab Saudi ya? Karena restunya Amerika itu secara politik seperti itu. Gitu. Ya kan? Nah, maka itu sebenarnya selama umat Islam ini belum merdeka secara fisik, pikiran dan politik, maka sulit mereka untuk ikut gitu. Iya. Nah, 2 ini jangan lupa ya. Manusia kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, Hubud dunia. ya hubudinnya, kemudian takut kematian. Itu aja. Jadi kondisi yang ada sekarang ini itu mereka kan sudah dinabobokan oleh kebahagiaan. Iya. Ya kan? Kebahagiaan dunia yang melimpah. Iya kan? Maka itu mana mereka berpikir untuk membangun kekuatan militer. Iya kan? Persenjataan segala macam, pada uangnya banyak kan. Iya. Iya kan? Nah, tapi itu kondisi realnya. Tapi selalu seperti saya ditanya selalu oleh jemaah, ya jangan pikirkan Timur Tengah lah, karena yang diprediksi orang, ya kan, nanti kemenangan itu datangnya nanti arahnya ke Yaman. Ya kan, ketika iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti orang akan masuk ke Islam itu berbondong-bondong. Itu ada yang mentafsirkan arahnya ke Yaman. Yaman. Iya. Yaman terus ke ujungnya kemana perginya? Kalau kita lihat peta Yaman terus ke ujungnya sampai ke Indonesia. Oh, Indonesia. Maka itu sebenarnya harapan besar itu tanyalah masyarakat Palestina.
bantuan yang paling utama sekali yang diharapkan itu dari negara mana. Iya kan? Maka selalu mereka ada yang dapat informasi kita setiap rumahnya orang Palestina itu ada bendera Indonesia. Iya, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Gitu. Saya menarik ini yang Ya. yang apa ya, yang negara Arab ya. Pernah dulu satu presidennya atau rajanya itu pernah memboikot Salah satu negara Arab. ya kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi tidak mengekspor minyak Iya. ke Amerika. Iya. Kemudian rakyatnya itu berdemo. Kemudian mengatakan kepada presidennya, kami butuh minyak, tidak butuh Israel. Iya. Ada bilang begitu. Nah, sekarang bisa saja kalau Arab itu ingin Iya. tidak mengirim minyak ke Amerika itu, pasti orang-orang Amerika ini mengatakan kami butuh minyak, Iya, tidak butuh Israel. Iya. Nah, Jadi ya ini mungkin di zaman sekarang ini orang sudah melihat ya dengan kasat mata apa yang terjadi misalnya kan, baik di Arab, di Palestina ya kan, bagaimana Israel dan kemudian menyaksikan ya di zaman era modern ini masih ada penjajahan atas nama Israel terhadap Palestina. Dan Indonesia ya ternyata memang negara yang disebut-sebut ya ada dalam hati umat Palestina, penduduk Palestina di mana-mana saja hari ini. Dan yang luar biasanya ya kita juga tidak pernah berhenti memberikan doa kepada Palestina ya. Termasuk di ranah Minang ini Ustaz, mobil-mobil angkot, mobil-mobil bus misalnya kan, dipasang bendera Palestina gitu kan. Jadi luar biasa. Baik, mungkin ya konflik ini akan panjang ya dan tidak akan selesai dengan pembicaraan kita satu hari ini saja. Ya mungkin kita minta Pak Dokter nih pandangan arahannya untuk umat Islam misalnya di Sumatera Barat untuk bagaimana mensikapi Palestina. Silakan Pak Dokter. yang pertama, umat Islam harus membekali pengetahuan tentang Palestina. Oke. Tidak sekedar semangat Allahu Akbar saja. Iya. Tidak semangat pergi demo, tapi semangat juga mempelajari sejarah Palestina ini. Sehingga kita tanya oleh orang lain, mengapa membela Palestina, kita bisa menjelaskan secara baik. Iya. Yang kedua, juga kita harus rutin membaca Al-Quran, kisah-kisah Bani Israel yang diciptakan Allah. Saya dalam 1 bulan ini mengulang-ulang surah Bani Israel, surah Al-Anbiya. Saya ingin, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala khusus membuat atau ada surah Al-Bani Israel? Saya baca isinya itu. Coba kita taburi itu. Tadabur ya. Ya taburi surah-surah itu sehingga kemudian ada kecintaan kita. Iya. Yang ketiga bagi kita adalah coba hidupkan nuansa cinta kepada Palestina itu di kalangan kita, keluarga kita. Misalnya kalau di mobil kita hidupkanlah nasi tentang Palestina, atau kalau ada kita punya video kita bacalah kita hidupkanlah Palestina. Sehingga memang keluarga kita, anak kita dan yang lainnya itu merasa. Nah, nanti sampai kemudian ketika kita meninggal, anak kita tidak tersambung perjuangannya dengan kita tentang Palestina ini. Iya. Jadi itu saja bagi kita, dan sehingga kemudian kita bisa mewariskan, karena konflik ini akan panjang. Apakah akan 3 generasi setelah kita ini atau 4 generasi tidak tahu, tapi tugas kita mewariskan. Wahai anakku, ini ada Palestina, negeri yang dijajah oleh Israel, negeri yang telah diwakafkan oleh Umar bin Khattab, maka tanggung jawab kita untuk memerdekakan Palestina itu. Iya. Itu saja ya dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Ustaz, ya tetap saja masih ada umat Islam yang bertanya, kenapa sih sibuk-sibuk ngurus Palestina, bantu Palestina, sementara negara kita aja urusan mesti selesai. Ini umat Islam nih. Bagaimana Ustaz memberikan pesan-pesan untuk umat Islam Indonesia ini dan Sumatera Barat? Silakan Ustaz. Jadi mungkin pengetahuan mereka tentang Palestina belum memadai. Iya. Bagaimana hubungan Palestina dengan Indonesia, baik pengakuan kemerdekaan, baik hubungan akidah, gitu ya. Nah ini yang belum mereka pahami. Maka saya setuju apa yang dihimbau oleh Pak Dokter tentang berapa hal tadi, ya ditambahlah dengan selalulah mendoakan. Iya kan. Ini jutaan mungkin miliaran gitu ya penduduk bumi ini yang beriman, ya kan, berdoa kepada Allah untuk
kemerdekaan Palestina gitu ya. Caranya Allah menolong kita serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita bermohon, berdoa kepada Allah. Yang kedua, tetap mau ada perang, tidak ada perang, mau ini sebelum merdeka kita tetap kumpulkan dana. Ya kan? Malahan sudah difatwakan bahwa boleh mengirim zakat pun ke Palestina. Oh, zakat bisa ya? Iya, bisa diberikan. Karena kan miskin itu bisa penyebabnya musibah, ya kan? Bisa juga karena perang. Ya kan? Bisa kita berikan bantuan kepada mereka. Ya kan? Nah, yang ketiga, ini boikot tadi itu penting. Boikot ya. Iya, terus jangan sampai hari ini aja. Nanti kalau udah berhenti mereka tarik, lalu kita berhenti pula. Enggak, kapan perlu boikot selalu sehingga muncul nanti pengusaha-pengusaha muslimah itu. Iya kan? Sehingga kita bisa menikmati produk kita sendiri gitu. Iya kan? Ada ini ditanamkan gitu. Mana yang bisa kita beli untuk saudara-saudara kita gitu ya. Nah, kemudian memang keberpihakan ini penting. Keberpihakan. Iya kan? Supaya nanti kita pun, saya tidak terlalu ini dengan warga Palestina yang meninggal karena mereka semuanya syahid. Iya. Insya Allah ya, mereka syahid. Gitu. Iya. Dan itu anak-anak itu kayak berterbangan ke surga. Iya betul. Yang justru saya khawatir itu kita ini. Kita ini ya. Kalau nanti malaikat bertanya, apa yang kalian lakukan untuk Palestina gitu ya. Apalagi yang tidak pro kepada Palestina. Iya. Tapi kalau saya udah bisa jawab gitu ya. Saya sudah sampaikan di podcast dulu Kat. Gitu ya. Sudah saya sampaikan gitu ya. Kalau saya, iya kan? Kalau ditanya oleh malaikat berbanyak kan udah bisa kita jawab. Iya kan? Artinya begini. Kalau podcast dicatat, direkam. Iya, makanya kita ini jelas bahwa kita ini masuk kelompok orang-orang yang mendukung Palestina, gitu. Kalau tidak masuk kelompok Palestina, berarti Anda di luar pendukung itu. Itu aja dia. Kayak Iya Bro kan? Pipit dan Cicak gimana? Iya, itu kan menunjukkan ya. Memang kita mungkin bicara sekarang ini tidak akan menyelesaikan apa-apa, mungkin ya. Iya. Ya kan? Tapi suatu saat nanti, ya kan, orang akan melihat ini ada loh, gitu ya. Ustadz-ustadz kita yang bicara tentang Palestina, gitu ya. Yang mereka mengajak, itu kan bagian dari bagi kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dengan pertanyaan hisab itu. Amin, insyaallah. Ya kan, ketika dulu saudaramu dibantai, dihabisi, apa yang kamu lakukan? Ya kan, kamu mengaku Islam, tapi kamu berpihak kepada Zionis. Nah, bagaimana pertanggungjawabkan di situ? Ya kan, nah sekurang-kurangnya kita mengurangi tanggung jawab pertanyaan itu, hisab itu kita kurangi dengan berpihak ke Palestina. Gitu. Maka saya ngajak, ayo, ya apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, boikot, bantu ekonomi, kemudian nyatakan bahwa kita berpihak kepada nyatakan Palestina. kita berpihak kepada Itu insya Allah. Baik, luar biasa. Demikian ya pembicaraan kita dengan dua narasumber kita, dua tokoh kita, dua ustadz kita yang menguasai betul detail Palestina sesuai bidang masing-masing ini, dan banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil hari ini ya. Sudah disampaikan, yang pertama, berikan keberpihakan kepada Palestina, doakan Palestina, boikot produk-produk ya Yahudi. Ya, dan kemudian mari kita mungkin ya kita selalu aktif mensiarkan di mana saja, apakah di medsos, di tempat kita, untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Baik, dari ranah Minang kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka dan kemenangan untuk kejayaan Palestina dan Islam terutama. Baik, demikian, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS